Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar pompa galon elektrik serta melihat komponen apa saja pada pompa galon elektrik ini. Jadi kita bisa melihat semua alatnya sehingga kita nantinya akan mengetahui kendala dan cara memperbaikinya kalau seandainya ada kerusakan pada pompa galon ini. Jadi kita tutorialkan ataupun kita kenalkan apa saja isi daripada pompa galon elektrik ini. Langsung saja kita tutorialkan. Yang bagian bawah ini adalah ada selang. Selang ini adalah untuk menyedot ke bagian bawah. Ini ada selangnya, komponennya ada selang, kemudian ada moncongnya, kita lepas, kemudian kita langsung pembongkaran. Ini ada baut plus, jadi kalau misalnya gunakan obeng elektrik, ini obeng handphone sebenarnya. Ini ada dua buah baut, kemudian kita tarik. Ada kopornya, ada switchnya di sini, tekan. Ini ada switch on off-nya, ditekan, langsung hidup. Kemudian ada fleksibel baterai, kita lepas. Ini kalau misalnya mau ganti baterai, kita sambungkan saja. Ini seperti ini baterai, kalau misalnya baterai original untuk seperti ini 18650 serinya ini. Ini baterainya kalau misalnya kita mau beli online, tipenya 18650 2000 mAh 3,7 volt. Ini baterai power bank sebenarnya ini. Sama dengan baterai laptop yang model lama. Ini tipenya baterai 18650. Ini harga 10.000. Nah, ini ada soketnya. Kemudian ini ada IC, biasanya ini untuk IC chargernya biasanya, ataupun penyearah. Ini ada switch on off. Ini ada switchnya, bisa kita beli di toko elektronik. Ini biasanya untuk switch TV biasanya nih. Kalau misalnya ini rusak, untuk switch TV, switch on off ataupun tombol switch banyak digunakan untuk TV biasanya, seperti radio ataupun tip. Biasanya TV ini banyak di toko. Nah, ini soketnya, bisa kita langsungkan solder langsung. Ini ada tulisan, ada min, ini ada min, ini ada plus sebelah sini untuk charger baterai. Begitu juga dengan USB, kalau misalnya ada rusak bisa kita ganti menggunakan USB handphone bisa. Ini ada min, jalur min yang cuma dua dipakai, adalah dua saja, min kabel hitam, kemudian plus. Ini kita sudah tutorialkan. Kalau seandainya rusak, kita tidak mau ganti ini, tapi kita bikin USB langsung, kita sambung saja. Ada plus ini kabel merah, kemudian yang mini bisa ambil dari sini, bisa juga ambil dari sini. Kalau seandainya kita tidak mau mengganti USB ini, kalau seandainya patah, ini ada plus. Kalau kita langsung ambil jalur dari USB, biasanya lampu indikator cas akan hidup merahnya. Tapi kalau misalnya kita langsung tanpa kita solder bagian ini, kita langsung ambil dari USB dari baterai, maka tidak ada lampu indikator chargernya. Jadi hanya kita kira-kira saja sekitar 2 jam penuh, sama seperti kita mengecas baterai langsung ke power bank, ke power supply. Jadi tidak tahu desktop ataupun charge kodok ini. Kalau misalnya kita langsung bisa kabel merah ke merah, ini kita langsung gunakan USB langsung. Kalau seandainya rusak, bisa kalau kita langsung ke bagian USB ini, bisa juga yang plus ke plus, plus ke plus, ada jalur plus, kemudian ini yang hitam ke ground. Jadi lampu indikator hidup kalau kita langsung ambil ke jalur USB. Nah, ke bagian USB sudah selesai, kita ke bagian motor. Nah, untuk ke bagian motornya ini ada tulisan, ini ada min, ini ada min, ini ada min, ini ada plus. Ini jadi plus ini. Jadi kalau misalnya komponen elektroniknya ini rusak, bisa kita langsungkan dari sini saja, langsung bisa dari baterai min ini kita langsung ke sini, baterai min kita sambung ke sini, baterai plus kita sambung sini. Kemudian bisa juga kita lewati untuk on off. Jadi kita tekan langsung saja begini. Nah, ini kita langsung lewati on off. Jadi on off kita berfungsi jadi tanpa menggunakan PCB mesin rangkaian komponen elektronik. Jadi kita langsungkan ke motor, kita bantu dengan pemutus arus dengan menggunakan switch saja. Jadi tanpa ini, bisa juga itu nanti kita tutorialkan bagaimana caranya. Ini untuk motor ini min, ini plus. Karena ini motornya menggunakan voltase 3,7 volt, jadi langsung menggunakan baterai bisa.
Nah, untuk charge nanti kita langsungkan saja begini, ambil charge, kita kabel langsung gunakan ini. Jadi tanpa PCB ini bisa kita bikin. Kalau seandainya rusak PCB-nya, kita ambil langsung ini baterai ini saja, ini baterai main, ini baterai plus, jadi kita bantu dengan switch pemutusnya, jadi kita hidup putus langsung sini saja. Jadi tanpa PCB ini bisa sama seperti kipas angin yang kita tutorialkan tanpa PCB mesinnya. Kemudian bisa kita angkat. Nah, karena ini ada saluran keluar, ini saluran hisap, ini saluran keluar, ini adalah pompanya ataupun menggunakan membran dia, bukan sebagai motor ini berfungsi untuk menekan membran yang banyak titik, muter duduk kiri kanan. Nanti kita buka, ini cabut saja karena ini ada seal saja nih. Ini cabut, ini saja. Nah, ini sealnya supaya anti bocor. Nah, untuk menghisap dia bagian sini, bagian ini hisap, ini adalah untuk keluar. Nah, kita ingat saja begini. Ini ada baut, kita lepas. Inilah yang membrannya bagian dalam. Jadi kalau seandainya mesinnya hidup bergetar tapi air tidak keluar, bisa kita cek di bagian pompa dalamnya. Ini kita bongkar. Ini ada 3 buah baut. Kalau pompanya hidup, motornya hidup, kita rasa popoknya, tapi tidak ada bunyi sedotan ataupun hisapnya, kita pastikan biasanya membrannya bocor ataupun penghubung antara membran dengan motor tidak ada, bisa juga itu. Karena ini murah, mungkin kualisi kontrolnya kurang. Nah ini bisa kita lihat, ini membrannya yang mendorong airnya, sedot ada 5 titiknya. Ini kita ada bunyi, dia yang bunyi sedot kalau tanpa air yang menyedotnya membran. Ini yang berfungsi untuk memutarnya adalah motor ini yang memutarnya. Ini dibikin sudut 45 derajat. Nah, memang sengaja tidak lurus supaya dia memutar di pompa ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini bergantian untuk ditekan. Karena putaran cepat, jadi air tersedot ke luar gitu. Nah, ini. Ini bunyi nih. Ini bergantian karena putaran cepat, berganti 1, 2. Oh, sama nih. Nah, ini diputar oleh pompa ini. Nah, ini fungsinya kawat 45 derajat ini menekan ini kiri kanan ini. Jadi bergantian muter sehingga air tersedot dari luar ke bagian dalam ini. Ini bisa kita buka untuk membrannya ini. Nah, inilah membrannya. Ini membrannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 membrannya tadi. Jadi jangan sampai ada bocor. Kalau bocor, tenaga untuk sedotnya kurang, bisa juga ini tidak bisa berfungsi. Nah, ini membrannya. Ini ada bolong, kalau misalnya ini ada membran seperti lidah. Nah, ini ada membran. Ini prinsipnya seperti motor 2 tak, ada membran begitu. Berfungsi untuk menyedotnya. Kalau motor King biasanya itu seperti ini, ada membran klep, pelatuk klep itu piano biasanya itu tutup membrannya. Itulah untuk menyedotnya. Ini kalau untuk di motor itu menyedot bahan bakar, tapi kalau untuk ini menyedot air. Ini cara pasang begini saja. Ini ada bunyi. Nah, bisa juga kalau motornya hidup berfungsi tetapi tidak ada bunyi begini, dalam posisi kosong tidak ada bunyi ini, biasanya sudah dipastikan ininya tidak ada. Jadi fungsinya ini untuk menghubungkan putaran mesin motor ke membran yang tidak ada. Bisa juga lepas. Jadi kalau misalnya tidak ada, bisa kita bikin kawat potong seukuran begini. Kita masukkan condong begini. Memang dia sudah ukuran condong ataupun bersudut 45 derajat, kurang lebih 35 derajat lah. Begitu. Kalau misalnya tidak ada, dia tidak ada bunyi begini. Motor hidup bergetar tapi tidak ada bunyi begini, berarti dia tidak terhubung. Karena ini mungkin lepas. Kalau kita biasanya baru beli, karena harganya murah sekitar 50.000, mungkin quality kontrolnya kurang, jadi bisa ini tidak terpasang, bisa juga. Jadi jangan buru-buru, kita kembalikan di online shopnya, kita bongkar saja, karena ini harga murah, daripada nanti kita kembalikan duit kita hilang.
barang juga tidak datang. Ini baik kita bongkar saja, hitung-hitung untuk sebagai praktek pembelajaran saja. Ini sudah selesai. Ini berfungsinya adalah untuk menghubungkan motor dengan pompa membran ini. Ini jangan sampai hilang ataupun tidak terpasang. Kita masukkan ini terhubung ke bagian titik tengah ini. Ini ada lubang, nanti kita paskan lubang baut dengan lubang penguncinya, terus pas. Cara pasangnya kalau dulu kita bikin titik. Ini tidak pas nih. Oh, lubang 3, baut 3-nya nih. Ini. Nah, lubang 3-nya pas, sudah pas itu. Baut 3 buahnya. Cara pasang sudah, langsung kita bongkar saja, pasang. Jadi kalau seandainya mesinnya hidup, tidak ada bunyi krok-krok, kalau posisi tidak ada airnya, nanti dipastikan tadi kawatnya tadi ataupun menghubung tidak ada. Jadi kalau ibarat mobil itu adalah propeller subnya ataupun gardan as propellernya ataupun as koppelnya tidak ada kalau di kendaraan bermobil atau kendaraan motor. Sama seperti motor itu ada rantainya dan penghubung antara membran ke motor. Jadi menggunakan kawat sebesar pena. Ini sudah selesai. Jadi kalau misalnya bunyi tidak ada, motor hidup tapi tidak menyedot air, kemudian motornya tidak ada bunyi krekak tadi, sudah pastikan tidak ada kawat tadi. Cara pasang mudah sekali karena ini sudah ada bolongnya untuk terhubung ke sini. Kita pasang segini saja. Ini kita paskan untuk sealnya tadi. Sudah selesai. Kalau untuk ganti baterai kita copot lagi. Ini angkat baterainya begini saja. Ini baterainya. Kalau kita solder bisa. Kita gunakan baterai Nokia, bisa baterai Samsung. Kalau misalnya tidak mudah. Tidak ada yang spesial isinya. Ini kita pasang saja. Ini saja. Sudah selesai, kita baut lagi untuk bagian dalamnya. Cukup gampang, mudah, karena harganya murah. Ini sudah selesai cara pembongkaran dan mengenalkan semua alat-alatnya sudah kita tutorialkan. Mudah-mudahan hanya obeng saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya video ataupun audio kurang berkenan bagi teman-teman. Tapi kita sudah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Inilah yang usaha kita lakukan, membagikan tutorial ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.